Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam kondisi bahagia apapun keadaan kita ya. Dan juga semoga kita selalu dalam keadaan untuk selalu mengejar petunjuk-petunjuk ya dari Allah ya. Baik melalui ayat-ayat qauliyah atau tulisan-tulisan, baik dari apa yang kita dengar melalui ceramah dan lain sebagainya, atau melalui ayat kauniyah atau tanda-tanda dari kejadian-kejadian. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengejar petunjuk dari Allah melalui dua itu ya, ayat qauliyah dan ayat kauniyah ya. Baik, masih melanjutkan judul yang sebelumnya, yaitu tentang seorang terpilih yang diwarisi keilmuan dan visi misi kenabian. Ya, di sini saya coba untuk memberikan referensi ya. Referensi ini agar supaya mempermudah kita untuk memahami ya. Ini dari sufimuda.net ya, yang berjudul Pendapat Imam Al-Ghazali tentang pentingnya mursyid. Saya lanjutkan. Bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain, sebab tidak seorang pun terbebas dari aib dan kesalahan kecuali para nabi. Nah, jadi penulis langsung mengutip pendapat Imam Al-Ghazali di sini ya. Barusan sekilas adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Alasannya adalah sebab tidak seorang pun terbebas dari aib dan kesalahan kecuali para nabi. Ya. Kenapa Imam Ghazali berpendapat bergabung dengan kalangan sufi? Untuk meredam atau membersihkan diri, kan kesimpulannya itu. Kan ya banyak kalangan lain, bahkan kalangan sufi ini ya dianggap aneh, dianggap nggak umum, dianggap ketinggian lah ilmunya, dianggap sotoy, dianggap ya banyaklah di kalangan masyarakat kita ya, miring-miring lah penilaiannya tentang kaum sufi ya. Yang pertama coba kita pahami apa itu sufi. Sufi ya kalau tanpa tarekat ya mustahil jadi sufi. Seperti itu. Sebab di dalam tarekat itu ada unsur terpentingnya yaitu guru mursyid ya. Sufi tanpa berguru kepada seorang yang mursyid
ya mustahil jadi sufi. Gitu. Ya berarti bahasa sekarangnya bergabung dengan kalangan tarekat menurut Imam Al-Ghazali adalah fardu ain. Ya seperti itu. Nah kembali kepada penilaian-penilaian sufi atau tarekat tadi ya, yang miring-miring tadi. Sependek atau sepanjang yang saya pelajari itu adalah ini guys, bisa-bisaan londo aja katanya. Orang Belanda artinya, jadi biar bisa mudah menjajah Indonesia, itu kalangan yang paling kuat ngelawan itu ya kalangan tarekat ternyata. Itu yang saya pelajari ya. Nah, kemudian gimana caranya? Ya dibikin penilaian jelek tentang tarekat di masyarakat. Wah, berarti kita-kita nih yang menganggap tarekat itu miring-miring atau ilmu yang nggak mungkin kejangkau, kita korban Belanda guys. Itu yang saya baca, yang saya pelajari ya. Silakan cari aja literasinya, ada kok tadi YouTube apa kan gitu. Jadi ya sepanjang saya pelajari dan saya jalani ya, ilmu sufi atau ilmu tarekat ini biasa-biasa aja. Lebih susah belajar cara menaklukkan wanita itu guys. Iya. Ya aslinya mah nggak ada yang susah ya guys, karena kalau kita niat kuat, nah kita memahami apa nih sufi, apa nih tarekat kan. Kalau niat kita kuat, ya nggak ada yang susah guys. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya guys. Jadi ngecaprak nih guys. Sampai, nah ini perkenalan tentang biografi Imam Ghazali ya. Saya lewatkan aja nih. Beliau adalah penulis karya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya kebangkitan ilmu agama, menghidupkan ilmu agama. Bangkit ya. Lah, bukannya kalau udah melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, udah bangkit, udah hidup. Kan Ad-Din, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kalau cuma melaksanakan gerak jasmani ya ibadah hablum minallah, tapi hanya melalui jasmani. Ya, apa tadi itu? Rukun Islam dah ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ngadirin maulid, apa segala macam semua. Itu kita rentan dengan rongrongan sisi buruk dari ruhani kita guys. Ruhani kita ya tentu saja inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang udah dirahmati. Bagaimana cara bisa nafsu bisa dirahmati? Ya harus ada wadahnya, kembali ke yang tadi lagi. Menurut Imam Al-Ghazali, bergabung dengan kalangan sufi adalah fardu ain. Nggak usah dibahas
syariatnya harus kental dulu ya, nggak usah. Nah, itu pendapat yang berlebihan kalau menurut saya. Ya sebab Nabi Muhammad aja nggak bersyariat Nabi Isa kan gitu. Nabi Isa Nabi ke-24, Nabi Muhammad Nabi ke-25. Nabi Muhammad kecil memasuki ilmu ruhani itu nggak bersyariat Nasrani, bener ya?